Kita ingin menjadi penyedia layanan digital telekomunikasi terdepan di regional untuk menciptakan hari ini yang lebih baik dan masa depan yang lebih cemerlang dengan memberdayakan masyarakat Indonesia. Telkomsel berkomitmen untuk terus membangun talenta digital di Indonesia bersama seluruh stakeholders, bersama pemerintah, dan kita bagaimana harus optimis melihat Indonesia di bawah 2045 akan menjadi Indonesia emas dengan ekonomi digital kita yang akan menjadi terbesar di salah satu terbesar di Asia. Ekosistem digital ini kan dikembangkan Telkomsel begitu lengkap gitu, dari B2B-nya hingga ke B2C-nya gitu. Kalau boleh dijelaskan, pertama nih buat masyarakat yang nggak tahu ekosistem digital Telkomsel tuh seperti apa sih? Oke, mungkin sebelum masuk ke ekosistem digital, jadi yang pertama tuh Telkomsel kita punya visi dulu ya dari secara perusahaan bahwa kita ingin menjadi penyedia layanan digital telekomunikasi terdepan di regional untuk menciptakan hari ini yang lebih baik dan masa depan yang lebih cemerlang dengan memberdayakan masyarakat Indonesia. Jadi itu adalah satu vision statement ya dari Telkomsel yang turun menjadi misi kita untuk bagaimana bisa menghadirkan konektivitas, layanan, solusi terhadap semua pelanggan setiap rumah gitu, karena sekarang kita sudah ada bisnis IndiHome masuk ke kita gitu ya, dengan semua kita mendeliver dengan kualitas yang terbaik. Nah, terkait dengan kita bicara visi sebagai digital telco terdepan di region, kita mempunyai ekosistem digital yang paling lengkap. Yang pertama, Telkomsel semenjak kita di vision statement kita menjadi telco provider, digital telco provider, kita sekarang sudah mempunyai anak perusahaan. Jadi kita mempunyai anak perusahaan yang mereka khusus untuk mempunyai tanggung jawab dan bergerak sebagai holding digital platform. Nama itu adalah Indiko. Ya, Indiko itu nama perusahaannya itu Telkomsel Ekosistem Digital. Nah, jadi lurus dengan pertanyaan kamu. Jadi PT Telkomsel Ekosistem Digital. Nah, nama PT-nya saja sudah sama. Bahwa kita mempunyai suatu perusahaan yang memang mereka secara playing field-nya itu di membangun ekosistem digital. Nah, nama brandnya itu adalah Indiko. Nah, Indiko ini menjadi satu holding yang mempunyai beberapa vertikal atau anak perusahaan, vertikal bisnis gitu ya. Jadi ada edutech, ya itu kita pakai produknya Kunci ya. Ada fintech, edutech, ada healthtech, kita ada Vita gitu. Lalu kita juga ada digital food ecosystem, ada games, Majamojo di bawah Indiko, yang mereka di mana ekosistem digital itu dibentuk dan juga bagaimana bisa menghasilkan nilai tambah bagi Indiko dan juga bagi Telkomselnya melalui semua vertikal di bawahnya. Lalu yang kedua, kita mempunyai anak perusahaan yang kedua yaitu Telkomsel Corporate Ventures. Sebenarnya itu lebih ke Corporate Ventures Capital, yaitu Telkomsel Ventures. Itu namanya TMI PT-nya ya, PT Telkomsel Mitra Inovasi. Nah, nama brandnya itu adalah Telkomsel Ventures. Ini adalah Corporate Ventures Capital yang mereka menjadi bahasa saya mungkin visi ya, mungkin teman-teman di sini udah paham ya, maksudnya awam terhadap bahasa venture capital. Visi itu dia melakukan investasi di startup. Ya, di startup yang sekarang ini banyak lah portfolio, termasuk Halodoc gitu ya, kalau teman-teman tahu, Evermost. Betul. Sekolahmu itu adalah bagian dari portfolio Telkomsel Ventures yang diinvest oleh Telkomsel Ventures. Nah, ini menjadi juga satu bagian tambahan dari melengkapi ekosistem digital yang sudah kita punya melalui Indiko dan juga beberapa perusahaan yang kita invest. Nah, hal ini semua yang akan menjadi suatu sinergi value gitu ya, jadi dari semua ekosistem digital kita yang lengkap, bagaimana semua part itu bisa memberikan dampak
kepada Telkomsel dan juga in the end kepada pelanggan. Bagaimana mereka bisa tap in dengan ekosistem Telkomsel, karena kita punya Metakomsel. Metakomsel itu salah satu kita bicaranya mungkin super apps ya. Jadi di situ adalah lengkap, dan sekarang di dalam super apps itu kita juga sudah selain tidak hanya untuk membeli paket data pulsa, tapi di super apps itu sudah bisa melakukan transaksi yang lain. Termasuk kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di anak perusahaan, bahkan perusahaan yang kita invest tadi itu masuk ke dalam ekosistem di Metakomsel. Dan sekarang Metakomsel ini sudah lebih, saya rasa lebih dari 50 juta user ya, secara monthly active usernya. Nah ini yang terus kita tingkatkan, di mana Metakomsel yang sekarang ini juga kita sudah memakai engine AI untuk search engine-nya dan juga fitur-fitur AI lainnya. Lalu kami juga mempunyai ada yang namanya Maxstream ya, sebagai video platform. Itu juga bagian dari bagaimana Telkomsel membangun ekosistem digital yang sangat lengkap gitu, dan masih banyak lainnya yang sebenarnya kita bangun untuk melengkapi semua menjadi satu kesatuan terkait dengan ekosistem digitalnya Telkomsel. Kira-kira seperti itu Mbak Ria. Tadi kan sudah disinggung ada Maxstream, kemudian ada apa Mas Aki kalau saya nggak salah My Music atau ya, Langit Musik juga ada. Langit Musik, sorry. Nah itu kan tentu ada, ibaratnya ada platform pesaing gitu kan di luar itu. Nah gimana caranya Telkomsel mengembangkan supaya nantinya jadi apa ya, bisa bersaing dengan platform lainnya? Ya contoh kayak Maxstream ya. Memang Maxstream ini kan kita punya juga namanya Maxstream Studios. Jadi Maxstream as video platform untuk mereka bisa menonton video streaming. Tapi juga Maxstream mempunyai Maxstream Studios di mana Maxstream ini memproduce film-film sendiri. Nah ini kita mengajak kerjasama berkreasi dengan talent lokal, production house lokal, membangun film Indonesia, dan kita berkontribusi bagaimana agar industri film Indonesia bisa semakin maju, dan itu nanti ditayangkannya itu eksklusif di Maxstream. Ini juga menjadi satu bagian strategi kita gitu, bahwa harus ada diferensiasinya dengan konten-konten yang menarik. Ya mungkin kalau ada video platform yang luar ya, yang OTT yang di luar, mungkin teman-teman bisa udah banyak langganan. Itu kan film-film yang memang di luar gitu ya. Maxstream ini kita mempunyai satu diferensiasi lah terkait dengan konten-konten yang ada di dalamnya. Dan sudah saya lupa data lengkapnya, kalau nggak salah mungkin lebih dari 10 juta monthly active user yang sudah memakai Maxstream ya. Dan mereka banyak konten-konten video yang mereka bisa menonton konten-konten yang menarik lah di Maxstream gitu. Kira-kira seperti itulah Mbak Ria. Berarti kalau misalnya Maxstream ini bisa dikatakan sudah banyak pelanggannya gitu, apakah Maxstream ini menjadi tulang punggungnya dari ekosistem digital Telkomsel sendiri Mas, atau mungkin ada yang lainnya? Kalau jadi gini, kita tidak ada satu, mungkin karena ini kita bicara ekosistem digital ya. Kan tadi saya jelaskan dari mulai kita ada anak perusahaan yang playing fieldnya mereka sebagai corporate venture capital ya. Lalu juga ada anak perusahaan kita sebagai holdingnya perusahaan-perusahaan vertikal yang edutech, ada yang edutech, healthtech gitu. Dan kita ada fintech juga ya, berbarengan dengan Himbara, link aja gitu. Nah ini sebenarnya kita ada Metakomsel gitu ya, untuk super apps-nya ada Maxstream, Langit Musik dan lain-lain. Ini sebenarnya kita semua ini bagaimana bisa semua ekosistem ini bisa berimpact terhadap bisnis perusahaan. Nah, jadi itu sebenarnya bahasanya itu mungkin goals-nya kita ya, tujuan kita sebenarnya ke situ ya, tujuan strategis kita sebenarnya ke situ. Jadi semuanya ini bisa saling membangun bisnis yang Telkomsel yang lebih baik. Jadi apakah itu mau di video platform, atau itu mau di edutech, atau di fintech, atau di agritech, kita punya digital food ecosystem. Nah itu mereka harus bisa saling sinergi untuk meng-create value lah buat Telkomsel. In the end sebenarnya tujuannya di situ. Okay. Dalam mengembangkan si ekosistem digital ini sendiri, apakah
ikut menggunakan atau memanfaatkan dari kecanggihan AI gitu, karena kan ya sekarang siapa yang nggak menggunakan AI gitu. Kalau Telkomsel sudah sepenuhnya kah atau masih meraba-raba gitu, ayo kita gunakan AI atau gimana? Eh, kita ini sebenarnya kalau kita bicara AI, jadi ada satu Telkomsel ini eh, kita melihat gini, di teman-teman di network ya, di bisnis proses di teman-teman di network kita ini ada namanya autonomous network. Jadi jaringan Telkomsel ini sebenarnya sudah diatur oleh AI. Bagaimana AI ini bisa mengkonfigurasi semua BTS kita di seluruh Indonesia, itu mereka kapan mereka harus powernya besar, kapan mereka harus powernya kecil, kapan mereka harus bisa melakukan repositioning terhadap arahnya, sektornya dan lain-lain. Nah, itu semua sudah diatur awal sehingga semua menjadi efektif dan efisien secara cost, dan juga itu hanya untuk operasi dan juga untuk planning. Planning ke depannya di mana kita bisa membangun BTS yang lebih tepat dengan cost yang lebih murah, dengan daerah yang bisa menghasilkan lebih banyak gitu ya dari sisi pendapatan dan lain-lain. Jadi AI ini sudah kita gunakan dari 2-3 tahun lalu. Kita menjadi pendiri di dunia autonomous network pertama yang menggunakan AI bersama dengan 8 operator lain di dunia. Ada TM Forum dan kita sudah mendapatkan penghargaan itu untuk sisi jaringan. Yang kedua, AI yang kita gunakan itu adalah untuk ke customer directly ya. Jadi kita di My Telkomsel ini ada untuk chatbot gitu dan juga search engine. Nah, chatbot ini kita menggunakan AI, mereka bagaimana pelanggan bisa langsung menanyakan dan apabila ada masalah ya, kita bisa langsung mensolusikan melalui AI. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan AI yang sudah kita implement di Telkomsel untuk bagaimana bisa meningkatkan customer experience gitu ya, dan juga meningkatkan efisiensi produktivitas perusahaan dengan AI. Jadi kita nggak mau bilang AI sebenarnya apa sih AI yang kan orang banyak bicara sekarang AI tapi kan mereka tidak tahu use case-nya. Karena kita ini sebenarnya kita hanya ingin implementasi AI yang memang bisa dirasakan oleh pelanggan dan juga untuk perusahaan gitu. Jadi ya memang approach kita seperti itu untuk yang AI. Tadi Mas Aki sempat menyinggung Indonesia gitu. Ria mau ngajak Mas Aki ke Papua dulu nih. Masih berkaitan dengan ekosistem digital, di mana Telkomsel juga memanfaatkan ekosistem digitalnya ini untuk bekerja sama gitu ya, atau berkolaborasi lah gitu dengan perusahaan perkebunan di Papua. Pertanyaan pertama sih Mas Aki, kenapa sampai sejauh itu loh, sampai ke Papua gitu? Apa yang dikejar? Ya, jadi kita ada kolaborasi B2B lah dengan dua perusahaan ya. Nama perusahaan yang pertama adalah PT Putra Manunggal Perkasa PMP, dan satu lagi PT Permata Putra Mandiri PPM ya, anak perusahaan dari PT Austindo Nusantara. Nah, jadi sebenarnya kita kenapa harus sampai Papua? Sebenarnya tidak ya, dimanapun seluruh Indonesia kita harus menjangkau semua coverage pelanggan. Kita sudah menjangkau 97% populasi di Indonesia. Nah, kalau untuk yang pelanggan corporate atau kita sebutnya enterprise atau B2B ya, kita mungkin istilah umumnya, itu kita contoh tadi saya sebutkan di Papua ini kita membangun jaringan yang namanya private LTE. Jadi jaringan khusus private 4G itu di daerah perkebunan atau tambangnya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita, sehingga mereka mendapatkan jaringan yang eksklusif dan private hanya untuk aktivitas produksi, aktivitas operasional perusahaan tersebut. Dan salah satu yang tahun lalu yang kita bahkan launching, salah satu yang pertama di dunia adalah smart mining underground menggunakan 5G dengan Freeport. Itu juga kita launch sekitar 1,5 tahun lalu dengan Freeport. Jadi kita menggunakan ada private 5G gitu ya, bukan private 4G, itu private 5G, kita deploy jaringan 5G sehingga karena low latency kan itu, jadi mereka di undergroundnya itu kita sebut smart mining, mereka bisa melakukan aktivitas tanpa ada perlu manusia. Jadi semua di remote dari atas karena kan mereka sampai bawah. Nah, itulah hal-hal teknologi yang kita bisa berikan solusi yang komprehensif kepada perusahaan-perusahaan dari semua sektor lah atau semua industri. Kita bisa offer macam-macam lah.
Mas Aki, kita balik lagi nih ngomongin soal ekosistem digital. Tentunya kan harus ada talenta digital gitu kan. Gimana kondisinya di Indonesia saat ini? Kalau bicara digital talent mungkin saya lihat dari skopnya Telkomsel dulu ya. Jadi kita ini ada program untuk membangun tech talent development kita sebutnya gitu ya. Jadi itu adalah program Indonesia Next. Indonesia Next ini adalah satu program tech talent development, bagaimana kita membangun talenta-talenta teknologi atau digital talent development. Nah, itu memang kita aiming di anak-anak kuliah gitu. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus ya, itu dengan kurikulum yang sekarang sudah kita berikan kurikulum berbasis AI gitu untuk di Indonesia Next. Ini sudah season ke 9 ya. Jadi sudah konsisten Indonesia Next berjalan sampai season ke-9. Inilah salah satu proof point bahwa Telkomsel turut membangun talenta digital di Indonesia. Yang kedua, kita melalui platform kunci. Kita membuat sertifikasi AI untuk level basic itu dengan menggunakan platform kunci untuk semua masyarakat. Kalau mereka mau belajar AI, nanti mereka bisa menggunakan kunci. Sebentar lagi akan kita launch ya. Udah dibocorin dulu. Ya nggak apa-apa itu nanti, karena biar bisa dipakai bahwa AI itu seperti apa sih. Nanti modulnya tuh mereka bisa lihat di situ, dan setelah itu sekitar 1 jam apa 2 jam itu mereka akan dapat sertifikasi setelah mereka melihat video, lalu ada post testnya, ada pre-testnya dulu, video dan post test gitu, baru mereka setelah lulus dapat sertifikasi. Nah, jadi bagaimana Telkomsel ini turut membangun talenta digital di Indonesia yang berbasis sekarang ini AI gitu. Nah, ini yang merupakan tujuan kita juga lah, untuk kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun talenta-talenta digital di Indonesia menuju Indonesia Mas 2045. Mas mau dong di-spill tadi yang kunci tadi ya, itu maksudnya bisa didetailkan lagi nggak? Misalnya saya tertarik untuk pengen deh gitu kan ikutan. Nah itu free kah atau gimana? Terus free, masih kita kasih, itu free. Jadi tapi teman-teman harus pakai nomor Telkomsel ya. Jadi nanti tinggal download aja di Play Store atau di App Store, ada aplikasi kunci itu ya, kunci gitu Indonesia ya. Ya udah tinggal nanti login gitu, nanti di situ banyak pembelajaran yang free, ada juga yang berbayar gitu. Nanti AI akan kita taruh di situ. Kita kerjasama dengan salah satu tech company di luar untuk membuat modulnya dari mereka lah untuk basic AI-nya. Nanti akan berlanjut untuk level intermediate dan juga advance gitu. Jadi memang kita harus bisa membangun talenta digitalnya itu dengan benar-benar mereka memahami lah AI itu seperti apa gitu. Terus kalau misalnya yang Indonesia, kalau itu kan buat umum ya. Terus sementara kalau Indonesia Next itu kan mahasiswa gitu. Kenapa harus di level mahasiswa, Mas? Kenapa menyasarnya kan sekarang juga anak-anak SMA udah pada canggih-canggih gitu, apalagi mereka udah lebih melek teknologi gitu, Mas. Jadi kita ada program juga yang untuk anak sekolah, itu namanya Internet Baik. Internet Baik itu menyasar bagaimana kita membangun literasi di digital kepada anak sekolah di SMA dan juga orang tua murid dan juga gurunya. Nah, memang agak berbeda dari sisi kontennya. Kalau anak-anak SMA ini kita nggak bisa dong kita ngomongin AI yang terlalu advance bahasanya, karena mereka kan belum kuliah. Mereka SMA ini kita hanya mengajarkan bahwa AI ini sekarang ada yang namanya deepfake ya kan. Kamu bisa ada AI ini bisa digunakan untuk menyerang orang lain gitu ya, atau membuat hoax dan lain-lain. Nah, itulah literasi digital yang kita bangun. Bagaimana mereka terbiasa menggunakan AI dan lain-lain, dan orang tuanya juga harus tahu, guru-gurunya pun mereka tidak boleh ketinggalan. Itu namanya program Internet Baik. Nah, ini kita membangun literasi digital kepada anak sekolah. Nah, Indonesia Next itu kita kurikulum sifatnya, karena macam-macam kurikulumnya, dari mulai search engine market, dari mulai digital marketing, dari mulai AI, dari mulai UI UX, mereka belajar machine learning dan lain-lain. Nah, ini sertifikasi ini yang kita kasih, kita equip ke mereka, jadi bekal mereka nanti untuk one day mereka lulus, mereka punya sertifikasi selain ijazah mereka. Jadi memang agak beda approach-nya antara anak sekolah dengan anak kuliah.
Jadi memang ini iya ekosistem digital yang dikembangkan oleh Telkomsel itu luar biasa besar sekali dan juga tentunya bermanfaat juga buat masyarakat gitu ya. Terus terakhir nih harapan ke depan terkait dengan pengembangan ekosistem digital yang diinginkan Telkomsel ke depannya seperti apa, Mas? Kami berharap bahwa membangun digital talent dan juga ekosistem digital industri itu tidak bisa hanya kami sendiri. Kami memerlukan kerjasama dengan semua pihak, semua stakeholders, pemerintah gitu dengan masyarakat dan lain-lain untuk bisa bagaimana kita membangun talent-talent, membangun infrastruktur bersama-sama dan juga memahami semua secara komprehensif terkait dengan ekosistem digital di Indonesia karena ke depan digital teknologi itu selalu berubah sangat cepat dan teknologi itu pasti lebih cepat dari regulasi. Jadi kita juga harus siap lebih cepat lebih cepat beradaptasi, ya kan? Aturannya belum keluar, teknologi udah keluar gitu kan. Di luar negeri seperti itu baru nanti di-regulate baru di-regulated aturannya seperti apa. Nah, ini harus kita adaptasi bagaimana semua kerjasama stakeholders karena kita setelah AI ini apa lagi? Apakah nanti ada kuantum yang sekarang sebentar lagi kuantum udah 6G akan mungkin sebentar lagi akan keluar, kuantum teknologi juga akan keluar. Nah, itu akan menjadi game changer semua nih apalagi nih ke depan gitu. Nah, inilah harus kita sama-sama bersama-sama seluruh stakeholders termasuk kami gitu dari digital telco provider dan masyarakat dan juga pemerintah dan semua masyarakat untuk bisa bersama-sama kita membangun roadmap dan juga bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Kira-kira garis besarnya